Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pengurangan dua pecahan campuran. Cara yang pertama dengan menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu 4/2/3 dikurang 1/3/5. Kita jadikan pecahan biasa. 4 dikali 3 12 ditambah 2 14/3. 1 kali 5 5 tambah 3 8/5. Setelah itu kita samakan dulu penyebutnya dengan cara yang sudah Ibu jelaskan. Boleh menggunakan kelipatan, boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan diagram KPK. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15. Berarti KPK-nya yaitu 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5 dikali 14 yaitu 70. 15 dibagi 5 sama dengan 3 dikali 8 yaitu 24. Sama dengan 46/15. Kita sederhanakan. 46 dibagi 15 yaitu 3, sisa 1/15. Cara yang kedua dengan pengelompokan. 4/2/3 dikurang 1/3/5. Kita kelompokkan. 4 dikurang 1 ditambah 2/3 dikurang 3/5. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu boleh menggunakan KPK, boleh menggunakan kelipatan. 4 dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 15 dibagi 3 sama dengan 5 dikali 2 10. 15 dibagi 5 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 3 ditambah 10 dikurang 9 1/15. Kita gabungkan 3 1/15. Lanjut kita ke 3 pecahan biasa yang mempunyai penyebut yang berbeda. Contohnya yaitu 4/5 dikurang 1/4 dikurang 1/8. Kita menggunakan diagram KPK. Kita tulis dulu dari yang terkecil yaitu 4, 5, 8. Kita bagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita turun sini, tetap 5. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Masih bisa dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 1. 5 bagi 2 nggak bisa, turun tetap 5. 4 dibagi 2 tetap 2. Kita bagi lagi dengan 2, tetap 2, sini 1, ini tetap 5, ini 1. Sekarang kita bagi 5, tetap 1, 5 bagi 5 1, tetap 1. Berarti KPK-nya yaitu 2/3 dikali 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. Berarti kita samakan dulu penyebutnya yaitu 40. 40 dibagi 5 sama dengan 8 dikali 4 yaitu 32. 40 dibagi 4 dikali 1 yaitu 10. 40 dibagi 8 sama dengan 5 kali 1 yaitu 5. 32
dikurang 10 dikurang 5, hasilnya adalah 17/40. Cara yang kedua, menggunakan kelipatan. 4/5 dikurang 1/4 dikurang 1/8. Kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Lipatan 8, 16, 24, 32, 40. Berarti kita ambil 40. Kita samakan penyebutnya jadi 40. 40 dibagi 5 sama dengan 8, dikali 4 sama dengan 32, dikurang 40 dibagi 4 sama dengan 10, dikali 1, 10. 40 dibagi 8 sama dengan 5. Hasilnya yaitu 17/40. Terima kasih. Selanjutnya, gerakan otot itu dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, diantaranya sebagai berikut. Mari kita lihat jenis-jenis gerakan otot. Itu ada depresi, fleksi, ekstensi, abduksi, elevasi, supinasi, pronasi, dan abduksi. Sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama ada fleksi. Fleksi ini adalah gerakan membengkokkan atau menekuk. Misalnya adalah membengkokkan pada siku, lutut, dan jari. Lihat di gambar, kaki anak ini lututnya itu ditekuk ya. Ini adalah contoh dari gerakan fleksi. Misalnya ini lurus, kita tekuk lah. Ini namanya gerakan fleksi. Lanjut. Yang kedua ada ekstensi, yaitu gerakan meluruskan. Misalkan meluruskan siku, lutut, dan ruas jari. Jadi misalnya ini tadi adalah gerakan fleksi. Kalau gerakan ekstensi itu lurus, kita luruskan. Nah, itu namanya gerakan ekstensi. Yang ketiga ada abduksi, yaitu gerakan menjauhkan. Misalnya gerak tungkai menjauhkan dari sudut. Jadi kita lihat anaknya. Ini tangannya kita jauhkan dari badan. Jadi misalnya gini, menjauh. Nah, ini namanya gerakan abduksi, menjauhkan dari tubuh. Atau contohnya kalau saat kalian bangun tidur, itu kan biasanya kalian gini ya. Nah, ini namanya gerakan abduksi. Atau saat mengantuk gitu ya, biasanya ini namanya gerakan abduksi. Yang keempat itu lawannya abduksi ada adduksi. Pakai huruf D ya. Kalau yang ketiga tadi B itu menjauhkan, kalau adduksi itu gerak mendekatkan. Misalnya, nah lihat ini anaknya mendekatkan ya. Kalau gini tadi, ini kan menjauhkan, adduksi. Misalnya saat bangun tidur, mengantuk. Kalau adduksi itu misalnya gini, memeluk. Jadi saat kamu memeluk orang tua, saudara, itu kalian telah melakukan gerakan adduksi. Yang kelima ada pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Telapak tangan gini, ini menengadah. Kalau seperti ini, nah kita putar gini.
Ini menengadah, kalau ini menelungkup. Ini adalah gerakan pronasi ya. Gerakan memutar lengan dengan telapak tangan menelungkup. Itu namanya pronasi. Contohnya saat kamu meminjam buku. Nah, ini nanti ada nih namanya gerakannya gini. Kalau ini nanti gerakan tangan dengan menengadah itu nanti ada saat meminjam buku kan menengadah. Saat kamu sudah dapat bukunya, nah itu nanti kamu melakukan gerakan pronasi. Yang keenam, supinasi. Lah ini lawan dari pronasi yaitu supinasi. Gerak memutar lengan dengan tangan menengadah. Nih, tangannya menengadah ya, memutar lengan dengan gerakan tangannya menengadah. Kalau ini tadi kan pronasi, menelungkup. Kalau ini nanti gerakannya menengadah. Ini namanya supinasi. Yang ketujuh kita lihat depresi. Bukan depresi stres, bukan ya. Ini adalah gerakan otot yang namanya depresi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, lihat. Anak ini lengannya itu melakukan gerak depresi. Misalnya ini gini. Kita kalau ini nanti lawannya depresi, kalau begini menekan ke bawah itu nanti depresi. Terakhir yaitu elevasi. Nah, ini adalah lawan dari depresi yaitu elevasi. Gerak mengangkat ke atas. Ini bisa dilihat gambar ya, anak mengangkat ke atas atau begini juga bisa. Nah, saat kamu melakukan gerakan senam kan ada seperti ini. Itu kalian telah melakukan gerak elevasi. Terus, bagaimana kita cara menjaga dan merawat otot kita agar kita bisa hidup sehat ya? Ini ada 6 cara untuk merawat otot. Yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua yaitu melakukan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu, terutama kalau saat berolahraga ya, kita perlu melakukan peregangan atau pemanasan. Yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin, misalnya jogging, lari-lari kecil, bersepeda ya, ini sekarang sudah musim ya anak-anak ya, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tubuh manusia itu sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air ya sehari, tapi tiap tubuh orang itu beda-beda untuk kebutuhan cairan tubuhnya. Yang kelima yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Dan yang terakhir adalah meringankan nyeri otot dengan krim otot. Itulah tadi 6 cara menjaga dan merawat otot kita ya. Semoga bermanfaat.